atau sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Wahabi. Tidak diikuti oleh Arab Saudi yang katanya negara yang paling Wahabi, yaitu fatwa dari Syekh Utsaimin dan juga Syekh bin Baz. Artinya adalah hukum dalam merayakan hari kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, video kali ini alhamdulillah kita akan memberikan bukti-bukti bahwasanya para Wahabi itu tidak mengikuti atau sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Wahabi. Buktinya apa? Di salah satu fatwa dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Utsaimin ataupun ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, fatwa mereka tidak diikuti oleh Arab Saudi yang katanya negara yang paling Wahabi, pusatnya Wahabi. Bahkan para Wahabi yang ada di Indonesia selalu menjadikan Arab Saudi ini kiblat dalam hal ilmu, dalam hal fatwa, ataupun dalam hal ulama dan lain sebagainya. Kita tidak mengatakan kiblat sebagai umat muslim dalam hal sholat ya, tetapi di dalam hal mengambil ilmu. Karena memang semua umat muslim sholat menghadap ke arah kiblat, dan kiblatnya adalah Ka'bah yang berada di tanah Arab Saudi. Tetapi ini adalah hal lain yang insya Allah teman-teman sudah paham apa yang saya maksud. Baik, jadi apa fatwa yang disebut oleh ulama-ulama Wahabi yang tidak dijalankan oleh para pengikutnya? Bahkan kerajaan Arab Saudi pun tidak melaksanakan fatwa dari para ulama-ulama Wahabi sendiri. Fatwa tersebut adalah dilarangnya, atau mereka sebutnya bid'ah, dalam merayakan hari jadinya negara. Kalau di negeri kita sendiri ada HUT NKRI, hari kemerdekaan, ataupun di Saudi sana ada yang disebut dengan Yaumul Watani. Ya sama, intinya adalah hari kebangsaan gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk fatwa dari para ulama-ulama Wahabi. Yang pertama kita akan bahas dari Arab Saudi sana, yaitu fatwa dari Syekh Utsaimin dan juga Syekh bin Baz. Jadi di sini saya cari hukmul ihtifali bil yaumil watani. Artinya adalah hukum dalam merayakan hari kebangsaan. Dan yang paling atas kita bisa lihat, ini adalah fatwa dari dua Syekh Wahabi, yaitu Syekh bin Baz dan juga Syekh Utsaimin. Yattafiqu ma'al imami bni Bazin ma'a bni Utsaimin wa qad nawwaha ala annal ihtifala bi yaumil watani bid'atun. Jadi telah sepakat bersama Imam bin Baz dan juga bin Utsaimin bahwa menyanjung-nyanjung atau merayakan ala annal ihtifala bil yaumil watani, perayaan hari kebangsaan, adalah bid'ah. Kemudian kita masuk ke yang bawahnya, fatwa dari Syekh bin Baz secara khusus di dalam websitenya. Baik, jadi di sini bin Baz ditanya hukmul ihtifali bil yaumil watani. Ya, cukup sampai situ. Kemudian yang paling atas, al-idul watani bid'atun. Al-idul watani bid'atun. Jadi di sini fatwanya sudah jelas bahwa merayakan perayaan hari kebangsaan adalah bid'ah. Kemudian langsung silahkan dibaca sendiri itu. Kita baca yang paling bawah, paragraf terakhir. Amal yaumul watani wal ihtifalu bi yaumi watani au fi ayyi yaumin au fi lailatir raghaib kullu hada bid'atun kulluha min bid'ah wa minat tashabuhi bi a'da'illahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling bawah, adapun yaumul watani atau hari kebangsaan, wal ihtifalu bi yaumi watani, dan juga perayaan hari kebangsaan, au fi ayyi yaumin, ataupun selain hal itu, au fi lailatir raghaib, ataupun di malam raghaib, kullu hada bid'atun. Semua ini adalah bid'ah. Kulluha minal bid'ah. Semuanya adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu jamak dari bid'ah. Wa minat tasyabbuhi bi'a'da'illah, dan hal tersebut termasuk tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah. Jadi orang yang merayakan hari kebangsaan atau hari kemerdekaan ya, kalau di negeri kita 17-an, itu disebut tasyabbuh bi'a'da'illah, menyerupai lawan-lawan atau musuh-musuh Allah. Artinya adalah orang kafir. Ini adalah fatwa dari Syekh bin Baz. Kemudian kita masuk ke fatwanya ulama-ulama Wahabi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ada Ustadz Mukhtarom. Di hari kemerdekaan dan hari guru semua ya, semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Yang belum, yang sedang, yang akan datang, semua. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, semuanya dilarang, dihapus kecuali dua. Apa nama?
Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar itu haram. Di luar itu tidak boleh. Yang sifatnya pribadi, hari ulang tahun kita, hari pernikahan kita, yang sifatnya nasional, yang sifatnya daerah, yang sifatnya internasional, yang sifatnya agama, Maulid Nabi, Nuzul Quran, Salat, semuanya dilarang kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi itu ya, kalau dari Ustadz Muhtarom, semua perayaan itu bid'ah, haram katanya. Karena sudah dihapus oleh Nabi SAW. Hanya menyisakan dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, kemudian kita masuk ke dua ustadz lain. Yang pertama, saya tidak tahu ustadz siapa. Yang jelas ini adalah salah satu pemilik sekolah yang mengharamkan murid-muridnya untuk hormat kepada bendera. Pemirsa, dua sekolah berbasis agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah melarang para siswanya untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kedua sekolah itu juga jarang menggelar upacara bendera secara rutin, tidak membaca Pancasila, serta tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di tengah banyaknya suara keprihatinan makin memudahnya rasa nasionalisme, kedua sekolah berbasis agama di Karanganyar, Jawa Tengah sepertinya kurang terpanggil menanamkan nilai kebangsaan tersebut. Kedua sekolah, yakni SMP Al-Arsyad Tawangmangu dan SD Al-Albani Matesih Karanganyar, menolak untuk memberi hormat kepada bendera merah putih. Kepala Sekolah SMP Al-Arsyad Sutardi mengatakan pihaknya tidak menggelar upacara bendera serta melarang siswanya memberi hormat kepada bendera karena menilai hormat kepada benda mati sama halnya dengan muslim. Kenapa? Hormat bendera merupakan bagian keyakinan kami sebagai seorang muslim untuk melaksanakan akidah kami, karena kalau kami hormat bendera berarti menggunakan keyakinan kami, yaitu telah melakukan suatu kesedihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu berarti akan membatalkan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Dan saya takut kepada Allah kalau nanti suatu saat ditanya di akhirat nanti bahwa saya itu ternyata seorang muslim meskipun bukan seorang muslim. Pengakuan yang sama juga dikemukakan Kepala SD Al-Albani, Heru Ihwanuddin. Hanya saja Heru tidak pernah melarang siswanya memberi hormat kepada bendera. Meski pemerintah sudah melayangkan teguran, belum ada perubahan berarti. Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar berencana menggelar dialog dengan kedua sekolah tersebut. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Agus Wiatno. Ini malah lebih parah ya, hormat kepada benda mati katanya musyrik. Hormat kepada bendera musyrik. Baik, kita lanjutkan dulu ke Ustadz Khalid Basalamah. Saya rasa nggak usah ikut, masa dimulai mulut kita. Saran saya Allah alam. Tentu ini bukan berarti kita melawan, kita musuh. Saya merasakan saran saya nggak usah ikut. Kita kalau dia nyanyi untuk orang yang surah. Kalau katanya Ustadz Khalid Basalamah, nggak usah ikut ya kalau menyanyi lagu kebangsaan. Jadi kita disuruh ngulangi surat-surat pendek saja seperti Al-Falaq atau An-Nas gitu ya. Ya walaupun seperti bacaannya Heri Pras An-Nas ya masih salah-salah gitu. Baik, kita masih lanjut ya. Ternyata Ustadz Khalid Basalamah ini mendapat sorotan yang banyak, kemudian beliau mengklarifikasi ucapannya. Jadi kita dengarkan dulu bagaimana klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah. Tidak, saya lahir di Indonesia. Orang ayah dan ibu saya pun lahir di Indonesia. Kakek dan nenek saya pun lahir di Indonesia. Dan alhamdulillah walaupun kami ada keturunan Arab, kami berbaur dengan warga asli Indonesia. Warga Indonesia, dan saya juga menganjurkan anak-anak saya untuk nyanyi Indonesia Raya. Dia melarang jamaahnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, tetapi dia menyuruh anaknya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi ini kurang konsisten ya. Untuk jamaahnya dilarang, untuk anaknya diperbolehkan. Baik, sekarang kita berikan bukti-bukti bahwa Arab Saudi pun sudah tidak menggunakan fatwa ini. Kerajaan Arab Saudi melakukan perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan.
Nah, jadi itu ya, paket lengkap malahan kerajaan Saudi itu. Melakukan upacara yang merupakan adalah perayaan hari kebangsaan, 1. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan, 2. Hormat kepada bendera, bahkan hormat kepada Malik ya. Hormat kepada raja dari kerajaan Arab Saudi. Hormat kepada makhluk loh, ini jelas-jelas. Apakah termasuk syirik?